Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya kembali mengerjakan tugas keempat digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional karena sedikit kesalahan teknis dalam tugas saya sebelumnya. Saya akan perbaikan. Nah, sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Dengan judul materi yang saya akan bahas yaitu analisis regulasi e-commerce di Indonesia, perlindungan konsumen dan tantangan hukum. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pendahuluan. E-commerce atau perdagangan elektronik telah berkembang pesat di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan teknologi, informasi dan internet, kemudahan dalam bertransaksi secara online telah membawa dampak positif bagi perekonomian negara, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen. Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur aktivitas e-commerce, namun tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi masalah yang signifikan. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan. Di sini ada 3 permasalahan yang sudah saya analisis. Yang pertama yaitu apakah regulasi yang ada sudah memadai untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Yang kedua yaitu apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi regulasi e-commerce di Indonesia. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana peran pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan hukum e-commerce di Indonesia. Nah, tinjauan pustaka yang telah saya dapat dari berbagai sumber, yang pertama yaitu regulasi e-commerce di Indonesia. Regulasi terkait e-commerce di Indonesia mencakup beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat UU ITE, yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen dalam ranah digital. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua yaitu perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Konsumen dalam transaksi e-commerce seringkali menghadapi risiko seperti penipuan, barang tidak sesuai, sehingga pelanggaran data pribadi. Undang-undang yang ada sudah memberikan perlindungan, namun masih ada celah dan implementasinya yang membuat konsumen rentan terhadap kerugian. Kemudian tinjauan pustaka yang ketiga yaitu tantangan hukum dalam e-commerce. Tantangan hukum e-commerce meliputi penegakan hukum yang lemah, kesadaran konsumen yang rendah akan hak-haknya, serta masalah yurisdiksi internasional, terutama jika transaksi melibatkan pelaku usaha dari luar negeri. Kemudian tinjauan pustaka yang keempat yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 Gugus 10 2018. Putusan ini mengenai iklan online dan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Yang kelima yaitu regulasi e-commerce di Indonesia. Tantangan dan peluang oleh Dewi S. pada tahun 2019. Artikel ini membahas mengenai regulasi e-commerce di Indonesia, perlindungan konsumen, dan tantangan hukum yang terkait. Kemudian yang keenam yaitu e-commerce dan hukum di Indonesia oleh Kusumawati A. pada tahun 2020. Buku ini membahas mengenai
regulasi e-commerce di Indonesia, perlindungan konsumen, dan tantangan hukum yang ketat. Yang ketujuh yaitu regulasi e-commerce di Indonesia, studi kasus oleh Wibowo A pada tahun 2021. Artikel ini membahas mengenai regulasi e-commerce di Indonesia, perlindungan konsumen, dan studi kasus mengenai pelanggaran peraturan e-commerce di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, ada 3 pembahasan yang saya akan bahas di sini. Yang pertama yaitu kurangnya penegakan hukum. Meski regulasi sudah ada, penegakan hukum di ranah digital masih lemah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik di sisi teknologi maupun personil. Pemerintah masih belum sepenuhnya siap untuk menangani kasus-kasus pelanggaran dalam e-commerce dengan cepat dan efektif. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu penegakan hukum yang lemah. Meski peraturan sudah ada, penegakan hukum seringkali tidak optimal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk minimnya pengawasan oleh otoritas terkait serta keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia untuk menangani pelanggaran dalam transaksi digital. Sebagai contoh, kasus penipuan online atau produk tidak sesuai sering tidak ditangani dengan cepat, membuat konsumen merasa tidak dilindungi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu peran pemerintah dan pihak terkait. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah regulasi e-commerce. Tidak hanya dengan membuat undang-undang, tetapi juga memperkuat pengawasan penegakan hukum serta edukasi kepada masyarakat. Platform e-commerce juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta melindungi konsumen dari praktik curang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Regulasi e-commerce di Indonesia telah memberikan fondasi hukum yang cukup kuat untuk melindungi konsumen dan mengatur aktivitas perdagangan digital. Namun, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum, edukasi konsumen, dan pengawasan platform e-commerce. Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce harus diperkuat dengan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman hukum dan mekanisme pengaduan konsumen. Regulasi e-commerce di Indonesia seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen sudah memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi konsumen. Namun, tantangan besar tetap ada dalam implementasi dan penegakan hukum. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya hukum yang tegas, pemahaman konsumen yang rendah, serta masalah yurisdiksi dalam transaksi internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya pengawasan dan edukasi, sementara konsumen juga perlu lebih aktif dalam memahami hak-hak mereka. Kemudian saran yang boleh diajukan yaitu yang pertama, peningkatan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum di ranah e-commerce dengan menyediakan sumber daya teknologi dan personel yang lebih memadai. Penanganan cepat terhadap laporan pelanggaran harus menjadi prioritas. Kemudian yang kedua yaitu edukasi. Edukasi konsumen diperlukan upaya yang lebih masif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konsumen dan e-commerce, baik melalui kampanye publik maupun pendidikan digital di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu
pengawasan lebih ketat terhadap platform e-commerce. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform e-commerce, terutama yang beroperasi secara internasional, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, platform e-commerce harus diwajibkan memberikan informasi yang lebih transparan tentang hak-hak konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Mengingat e-commerce sering melibatkan transaksi lintas negara, diperlukan kerjasama internasional dalam hal regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen di Indonesia. Nah, itulah penjelasan dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.